Ini harusnya jadi perhatian dari pemerintah ya, entah pemerintah pusat atau pemerintahan kabupaten ya, harus cari solusi. Ya benar karena faktor alam, tapi kan harus ada solusi juga ya. Tidak setiap tahun harus seperti ini kan harusnya. Ya kalau belajar seperti dari negara maju, contohnya di Belanda itu kan negara yang apa ya, dikelilingi oleh laut ya, sungai ya, tapi tidak pernah saya mendengar ada banjir bandang di Belanda gitu. Jadi kan mereka tahu cara bagaimana mengantisipasi dari banjir, mengantisipasinya ya, mencegahnya. Ataupun kalau misalnya terjadi, pasti kan ada jalan bagaimana sih untuk supaya banjirnya itu teratasi ya. Oke, ini ngomong-ngomong tadi videonya terpotong ya, soalnya saya pakai video pertama itu pakai apa namanya, orientasi video shot ya, orientasi potret. Ini pakai landscape karena video panjang. Jadi ini ceritanya saya lagi membahas tentang banjir di Purwodadi, yang selama saya hidup di Purwodadi 7 tahun itu saya merasakan banjir seperti ini itu dari tahun 2023 ya, 2022 atau 2023 setelah Covid. Itu setiap bulan Februari dipastikan pasti seperti ini. Dulu yang paling besar saya rasakan tahun 2024 ya kayaknya ya, 2002 ke 2000 ya, itu yang sampai terendam sekitar paha. Saya pernah berangkat kerja di rumah sakit itu sampai daerah paha, sampai setinggi paha, bukan daerah paha ya, setinggi paha. Itu kan sangat apa ya, menjadi musibah ya bagi masyarakat Purwodadi khususnya. Apalagi saya bekerja di rumah sakit kan, pasien dengan keadaan lagi sakit malah terkena banjir, terendam banjir, itu kan jadi berkali lipat rasa dukanya ya. Makanya ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi sebagai evaluasi bagi masyarakat, bagi pemerintahan setempat ya, pemerintahan Purwodadi, untuk bagaimana sih menangani banjir yang terus terjadi. Dan banjirnya besar-besar terus loh. Banjirnya itu deras-deras sekali loh, sampai tuh satu ban motor ya hampir ya. Ini jadi PR bagi pemerintah kita ya, mungkin bisa terkait juga dengan pembalakan liar, penggundulan hutan gitu ya. Ya jangan kemaruk-kemaruk banget lah jadi pemerintah lah. Ini jalannya banjir sampai sini. Ini sebenarnya kalau lebih seru kalau saya pakai motor ya. Ini pakai mobil itu saya harus hati-hati karena bumper saya itu rawan rusak. Aduh, udah kayak naik kapal nih saya. Suaranya sudah kayak naik kapal. Suara air menghantam bodi sudah kayak naik kapal ini saya. Ini ada apa ini, lubang ternyata sini.
motornya pada ngeden, pada mogok motornya. Tuh antrian tuh. Itu teman saya berangkat kerja itu. Semangat ya para nakes yang hari ini tetap berangkat walaupun banjir bandang. Ya karena kan memang pekerjaannya seperti itu ya. Mau banjir, hujan badai, tanah longsor, gunung meletus, kami tetap berangkat. Karena kami adalah salah satu profesi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ini arusnya cepat sekali itu arus airnya. Jadi nggak cuma air yang diam ya, tapi ini air yang bergerak karena memang murni dari sungai yang meluap. Jadi arusnya itu bergerak. Arusnya bergerak. Saya nggak mungkin lewat sana karena sana mesti banjir juga. Nah, saya tadi mau lewat jalan yang bener tapi harus ambil bubur dulu. Banjirnya bandang ini kayak ini. Kita ambil kiri aja karena kita mau belok kiri. Ya, ini jadi seperti inilah. Kalau bulan Januari Februari pasti banjir ya. Sampai ada slogan itu wisata bahari Grobogan. Karena sektor lagi-lagi sektor wisata di Purwodadi juga sangat sangat kurang. Wisata di sini tuh tidak terjamah sama sekali, hampir tidak terjamah sama sekali wisata di sini. Jadi justru karena banjir ini malah jadi kayak wisata alam ya, kayak susur sungai. Susur sungai. Jadi kayak susur sungai kita kalau wisata seperti ini, banjir seperti ini. Nah, Pak polisinya. Kita susur sungai ini. Semoga kontrakan aman ya. Jadi laki-laki untuk perantauan seperti saya ya sebenarnya memang harus hati-hati cara mencari rumah ya, karena bagaimanapun sih kalau menurut saya kalau sampai punya rumah di daerah banjir itu ya bakal capek sekali ya, pulang kerja bukannya bisa istirahat malah kebanjiran. Bukannya saya tidak kasih dengannya kebanjiran, tapi ya justru itu supaya tidak sama-sama menjadi korban ya lebih baik tentukan mencari lokasi atau tempat tinggal yang tidak di daerah rawan banjir ya. Karena kalau dilihat-lihat teman saya yang kebanjiran itu kan capek sekali ya, sudah kerja pulang kerja masih kebanjiran, masih harus bersih-bersih rumah karena kan banjirnya kan banjir lumpur ya, airnya kan coklat seperti ini. Namanya banjir kan pasti membawa lumpur kan. Nah itu sampai rumah harus bersih-bersih lumpur, harus bersih-bersih rumah. Apalagi yang habis dinas malam seperti saya ini, kalau sampai kebanjiran itu rasanya ngenes, capek. Nah ini sudah, daerah sini sudah aman ya ini. Sepertinya sudah aman daerah sini. Ini karena emang sudah lebih tinggi daerahnya.
Jadi memang menurut sejarah itu daerah Grobogan, Pati, terus Semarang, dulunya itu adalah Selat Muria ya dulunya ya. Jadi memang dulunya selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Gunung Muria ya, yang sekarang jadi Kudus ya. Karena memang banyak sekali ditemukan prasasti, bukti-bukti arkeologis ya, berupa fosil-fosil binatang binatang laut ya, karang-karang, terumbu karang yang berada di daerah Purwodadi, Pati dan Kudus. Yang harusnya kan kalau namanya seperti kerang, fosil binatang laut itu kan harusnya adanya di daerah pesisir ya, di daerah laut. Jadi memang bisa dikatakan di sini adalah tadinya selat ya, selat yang mengalami pendangkalan dan jadi dataran rendah ya tepatnya. Jadi ya kalau misalnya hujan gampang banjir, karena juga masih banyak sekali sungai-sungai besar di sini yang berujungnya di Bengawan Solo ya, sungai-sungai besar. Jadi kalau ketika hujan terus sungainya tidak bisa menerima aliran dari hulu ya, akhirnya terjadilah banjir ya. Walaupun kalau menurut saya ya, menurut hemat saya itu kalau di daerah Purwodadi khususnya di kota ini kan, selama saya hidup di sini saya merasakan kebanjiran besar kan 3 tahun terakhir ini ya. Berarti kan kemungkinan ada kesalahan di mungkin tata letak kota atau drainase kota ya, mungkin sih ya. Karena sebelumnya ketika saya merantau di sini dari tahun 2017 sampai tahun 2023 itu tidak pernah terjadi banjir sebesar ini loh. Paling ya banjir di beberapa titik, banjirnya juga langsung surut, tidak sampai berjam-jam. Tapi sejak tahun 2023 itu banjirnya bahkan dulu sampai 3 hari baru surut. Nah itu kan bisa harusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah ya, dari pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten atau pemerintahan pemerintahan daerah ya, Gubernur Jawa Tengah ya. Harus kan jadi perhatian khusus. Kenapa kok sekarang banjirnya semakin besar, semakin banyak wilayah yang terdampak dan durasinya semakin lama. Itu kan harusnya jadi perhatian bagi pemerintah, bukan hanya menjadi keprihatinan saja bagi warga di Purwodadi ini. Bukannya saya mau menjelek-jelekan pemerintahan Purwodadi ya, tapi memang nyatanya seperti ini. Ketika ada banjir pun kan jadinya agak lama ya pertolongannya ya. Padahal kan kalau menurut saya Purwodadi itu salah satu kota yang harusnya bisa berkembang lebih baik ya, karena kan berada di lintas utara, jalan ya, setidaknya jalan-jalan transit truk besar untuk akomodasi ke Jawa Timur ya. Ini kan harusnya dari sektor tata kota, dari sektor jalan raya juga harus diperhatikan. Ditambah lagi daerah sini memang jalannya benar-benar hancur ya. Banyak sekali jalan rusak di sini. Saya punya mobil ini, saya bawa keliling-keliling itu sampai bempernya rusak berkali-kali gara-gara gasruk terus, gaduk terus karena jalannya yang rusak parah. Nah, ini sudah hampir sampai tempat tinggal saya. Ya, puji Tuhannya aman ya, tidak banjir di sini. Karena mungkin letaknya yang lebih tinggi ya. Jadi saya memang selama di sini saya cari tempat tinggal yang track recordnya tidak pernah kebanjiran. Saya 3 kali pindah itu semuanya aman, tidak ada yang kena banjir. Ya karena itu saya tidak pengen pulang kerja kebanjiran, bersih-bersih banjir. Wah, itu sangat merepotkan sekali. Lebih baik saya
agak jauh dari kota, cari tempat yang agak tinggi nggak apa-apa, yang penting aman ya. Inilah tempat saya ya. Mungkin demikian saja dulu dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian, semoga Purwodadi semakin baik, amin.